kelas A. Nggak ada yang lain ya. Oke. Semua suara saya apakah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Kita review sebentar. Kemarin rangkaian polifasa itu apa ya? Rangkaian polifasa itu rangkaian yang memiliki eh, 3 fasa atau lebih ya. Namun di sini kita belajar rangkaian yang memiliki 3 fasa, yaitu fasa R, fasa S, dan fasa T, atau ya fasa 1, 2, dan 3. Nah, apa bedanya? Apa itu rangkaian polifasa ya? Rangkaian polifasa itu rangkaian yang memiliki frekuensi yang sama ya. Rangkaian yang memiliki frekuensi yang sama namun memiliki perbedaan fasa yang berbeda. Berapa perbedaan fasanya ya? Jadi perbedaan fasanya itu adalah 120 derajat antara fasa 1 dengan fasa yang lainnya. Kemarin. Misalnya seperti ini. Fasa 1 dan fasa 2 itu berbeda 120 derajat. Ya, fasa 2 dan 3 juga berbeda 120 derajat, ya. Jadi perbedaan antar fasa ya itu adalah 120 derajat ya. Ini rangkaian 3 fasa ya. Nah, ini kemarin pengaplikasiannya itu ada pada rangkaian atau pengaplikasiannya pada sistem pembangkit ya yang memerlukan distribusi daya yang tinggi ya, daya AC ya, daya AC. Nah, kemarin kita sudah belajar rangkaian yang memiliki tegangan fasa dan tegangan jalur ya. Kemarin kita sudah sepakat bahwa perbedaan antara tegangan fasa dan tegangan jalur itu apa? Kalau tegangan fasa yaitu mengandung komponen N netral, ya, mengandung komponen netral seperti ini. Jadi VAN, VBN, VCN itu disebut sebagai tegangan fasa, ya. VAN, VBN, VCN itu disebut sebagai tegangan fasa. Namun kalau yang tidak mengandung N netral, ya, misalnya adalah VAB, VBC, VCA, itu kita sebut sebagai tegangan jalur atau line voltage, line current, ya, seperti itu. Ada tegangan jalur, ada tegangan fasa, ya. Nah, kemarin kita sudah dapatkan tegangan fasanya ya. Tegangan fasa yang dikatakan seimbang itu seperti apa? Tegangan fasa yang dikatakan setimbang itu ketika perbedaan antar fasanya itu sama dengan 120 derajat. Misalnya seperti ini. Ya. VAN itu fasanya adalah 0 derajat. VBN min 120 derajat. VCN sama dengan positif 120 derajat. Nah, ini masing-masing berbeda 120 derajat. Kok bisa ya? Coba kita buktikan. Ya, kita gambar di kuadran ya, kuadran derajat ya. 360 derajat gitu ya. Nah, VAN itu terletak di sini karena dia 0 derajat di sini. Ini 0 derajat ya. 0 derajat. Kemudian VBN itu fasanya adalah min 120. Di mana min 120? Karena kalau ke kiri itu positif ya. Jadi supaya negatif gimana? Ya kebalikannya. Dia dari bawah ya. Dari arah sebaliknya. Jadi ini min 120. Jadi ini VBN. Ini VBN, magnitudnya adalah VP. Ini VP, ini magnitudnya ya. Kemudian VCN itu plus 120 derajat. Ya, ini plus 120 derajat. Nah, ini masing-masing kan berbeda 120 derajat. VAN beda 120 derajat dengan VCN.
VAN juga berbeda 120 derajat dengan VBN. VCN dan VBN juga seperti itu. Ya, maka ini disebut sebagai tiga fasa yang setimbang. Ya. Kemudian ini tegangan namanya apa? Tegangan jalur apa tegangan fasa? Ini tegangan fasa. Kenapa? Mengandung komponen N, VAN, VBN, VJN. Ya, ini konfigurasinya Y dan delta. Ya, Y dan delta. Nah, ini tegangan fasa tadi, VAN, VBN, VJN. Maka dari itu kita magnitudenya kita mencari menggunakan VP, yaitu VP itu voltage fase, ya. Fasa voltage, tegangan fasa. Kalau kita mau mencari VAN, VBN, VJN, gitu ya menghafalkannya ya. Nah, gimana kalau kita mau mencari VAB, VBC, VCA, gimana caranya? Ya coba kita hitung sekarang, kemarin kan sudah dihitung, sudah dibuktikan juga. Kalau mau mencari VAB atau tegangan jalur pada titik A ke B, ya ini, VAB itu sama dengan AN dikurangi BN, ini, VAN dikurangi VBN. Ya, tadi sudah diketahui bahwa VAN sama dengan 0 derajat. VBN min 120 derajat ya, dihitung sehingga VAB sama dengan akar 3 VP dengan fasanya adalah 30 derajat ya. Ini dihitung semuanya VAB, VBC, VCA ya. Nilainya adalah sebagai berikut. VAB 30 derajat, VBC min 90 derajat, VCA min 210 derajat. Ya. Ini. Nah, coba kita lihat ya. Lihat VA. Kita lihat satu nilai tegangan saja. VAB dengan VAN. Ini VAN-nya berapa? 0 derajat. Ingat ya. VAN-nya 0 derajat. VAB-nya 30 derajat. Ya, maka bisa kita analisa bahwa bisa kita bilang bahwa VAB itu mendahului sebesar 30 derajat daripada VAN terhadap VAN. Atau kebalikannya, VAN ini tertinggal sebesar 30 derajat dibandingkan dengan VAB. Ya, yang lainnya mengikuti ini. Ya, yang lainnya mengikuti. Ya. Karena ini tegangan jalur, ya, VAB, VBC, VCA ini tegangan jalur atau line voltage, ya. Ini bisa kita tuliskan bukan VP ya, bukan sama dengan VP. Ya, cara menghafalkannya gitu ya, bukan VP tapi VL ya, supaya mudah dihafalkan. Ini VL dengan sudutnya 30 derajat. VL dengan fasanya min 90 derajat. VL sama dengan fasanya adalah min 210 derajat. Di mana VL itu sama dengan akar 3 dikali VP. Ya. Ini bisa kita tuliskan sebenarnya seperti ini. VAB itu sama dengan VL sudutnya 30 derajat. VCA itu sama dengan VL dengan fasanya adalah min 210 derajat. Ya. Di mana VL itu sama dengan akar 3 VP. Ya. Kalau kita gambarkan, apakah ini setimbang atau bukan setimbang? Ini. Coba kita gambarkan representasi fasornya. Ya. VAB itu di mana? 30 derajat. Berarti ini VAB 30 derajat arahnya. VBC min 90 derajat. Di mana min 90 derajat itu? VBC ini min 90 derajat. Ya, min karena min dia. Jadi arahnya sebaliknya. Kalau positif ya arahnya ke atas ya. Berlawanan arah jarum jam ya. Kalau VCA ya kita mulai dari sini. Ini 210 ya. Berarti ini VCA-nya. Nah, ini VAB, ini VBC, ini VCA. Nah, ini apakah setimbang atau bukan setimbang? Ya, ini setimbang. Kenapa? Karena perbedaan antara setiap fasanya itu adalah 120 derajat ya. VAB ke VBC 120 bedanya. VBC ke VCA 120 juga.
VCA dengan ke VAB juga sama 120, maka bisa dikatakan tegangan ini ya, tegangan jalur ini setimbang ya, setimbang ya. Ini sudah ya, untuk mencari tadi kan mencari tegangan, sekarang mencari arus dari rangkaian ini ya. Arusnya adalah arus A pada node A sama dengan V per R. V-nya siapa ya? V yang ada di situ, yang ada di node itu ya, VAN per ZY. Kalau IB ya VBN per ZY dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang delta yang terkoneksi sumber yang terkoneksi secara delta ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa konfigurasi rangkaian itu dihubungkan dengan dua jenis ya, bisa dihubungkan dengan dua jenis konfigurasi ya, yaitu delta dan Y ya, delta dan Y. Nah, apanya yang delta dan Y itu ya bisa dilihat dari, bisa dihubungkan pada sumber ya, pada titik sumber dan pada titik load atau beban ya. Nah, ini misalnya pada sumber yang terkoneksi secara delta, sumbernya yang dikonfigurasi secara delta. Ini delta ya, ini delta, ini yang ini delta atau Y, ini Y ya, ini Y ya. Nah, sumber tegangan ya, tegangannya bisa kita cari ya, VAB itu sama dengan VL dengan fasanya 0 derajat ya. Kemudian VBC juga sama, VL dengan fasanya min 210 ya. Ini tadi. Nah, kalau ini Y ya, ini ya, sumber sama load-nya itu dikonfigurasi secara Y to Y connection ya. Ini VAN-nya 0 ya, VBN-nya min 210, VCN-nya positif 120 ya. Kalau VAB-nya 30 nih, dimulai dari 30 dia VAB. VBC min 90, ini kalau Y to Y ya. Ingat ya tadi ya. Nah, kalau delta ya, kalau sumber yang terkoneksi secara delta, VAB-nya itu bukan 30 tapi 0 derajat ya. Balikan berarti ya, kebalikan dari Y. VAB itu sama dengan VL dengan fasanya adalah 0 derajat. VBC itu min 120 derajat. VCA itu positif 120 derajat ya. Karena ini mencari tegangan jalur ya, maka nanti akan diketahui VL-nya ya, voltage line-nya ya, voltage line ya, voltage line itu ya. Ini untuk sumber yang terkoneksi secara delta. Nah, kalau ini ya, apa namanya ini, mencari tegangan fasa ya, tegangan fasa ini kebalikannya ya, tegangan fasa ini kebalikannya. VAN itu min 30 derajat ya. VAN itu 30 derajat, min 30 derajat VAN. Ya. Jadi gimana analisanya ini? Bisa dibilang bahwa VAN itu ya tetap ya analisanya ya, bahwa VAN itu akan tertinggal 30 derajat daripada tegangan jalurnya ya, yaitu VAB ya. VAN itu akan tertinggal 30 derajat daripada VAB ya.
Jadi kalau VAB-nya 0, maka VAN-nya min 30. Sama seperti tadi. Ya, tadi VAB-nya itu 30, bukan 0 ya. Kalau yang Y tadi. Kalau Y itu VAB-nya itu 30 ya, maka VAN-nya berapa? 0. Nah, sekarang kebalikannya. Ya, VAB-nya itu 0, berarti VAN-nya berapa? Ya min 30. VBN-nya berapa? Min 150. VCN-nya positif 90 derajat. Itu ya. Ya, ini sumber yang terkoneksi secara delta. Ya. Nah, ini dikonversi ya, dikonversi ya, dari delta ke Y. Ya. Ya, coba kita langsung aja melihat contoh ini ya. Nah, di sini ada sumber yang terkoneksi secara apa ini? Secara delta ya. Ini secara delta. Benar ya, ini delta ya. Bukan Y ini, tapi delta. Karena tidak ada netralnya. Ini kan kalau kita hubungkan, ini kan berada di node yang sama. Ini node A, ini node C. Ya. Jadi ini bisa seperti ini bisa digabung ke sini ya. Jadi kan membentuk segitiga atau delta. Ya. Dari rangkaian ini tentukan arus jalurnya, line currents dan besar line voltage beban. Ya. Dan besar line voltage beban. Gimana ini? Line current berarti mencari IAA gitu ya. IAA, IBB, ICC. Ya. Dan IAA, IBB, ICC. Ya. Kemudian dan besar tegangan line voltage beban. Ya. Line voltage beban. Yang mana itu? Itu VAN ya, VBN, VCN ya. Coba ini cari. Apa IAA, IBB, ICC, kemudian line voltage beban pada beban mana yang kemarin kita sudah menjawab ini ya. Nih soal yang ini. Ini ada load voltage. Load voltage itu kan kemarin ini ya. AN ini, tegangan VAN ini. Ya. Ini gambarnya awal mulanya ya seperti itu tadi. Ya, ada tiga node seperti ini ya. Ini berapa? Terus mencari line beban, line voltage beban, yaitu VAN, VBN, dan VCN. Gimana? IAA dulu ya, IAA. IA ke A ini, IA ke A. Gimana mencari IA ke A? Mencari arus. Ini kalau kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan kan sebenarnya yang
sederhana seperti ini. Eh, ini 0,1. Kita lihat yang di note A saja ya, yang ini dulu ya. Ini ya kita lihat ya. Ini 0,1 ohm. Ini J 0,2 ohm. Terus ini 12 ohm. Ini J 4 ohm. Ya. Di sini A, di sini di sini A ya. Ini netral. Ya. Gitu ya. Nah, ini kita harus ubah dulu. Ya, harus ubah dulu ke kemana, Mbak? Ini kan A ke N ini ya. Kelihatan di kursor saya ya. Ini kan A ke N ini. Ini A ke N. Jadi ini adalah tegangan VAN, Mbak. Ini VAN. Ya, VAN. Nah, VAN-nya berapa? Ini diketahui bahwa VAC itu 208 ya. Dengan fasanya min 240. VAB-nya berapa ini, Mbak? 208 VAB-nya. Kalau VAB-nya 208, kalau VAB-nya 0 derajat, 208 0 derajat, maka VAN-nya berapa? Ayo, yang tadi analisa tadi loh. Tertinggal dan mendahului tadi loh. Ya, maka VAN-nya berapa? Mas, Mbak? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? VAB-nya 208. Berapa? Hmm? VAB kurang VAC belum, bukan Bu? Kok kan sudah langsung tahu tadi. VAB-nya 208 dengan fasanya 0 derajat. Maka VAN-nya berapa? VAN-nya langsung bisa dicari. Kenapa? Karena VAN itu tertinggal apa mendahului? Sebesar berapa dengan VAB? Nah, Negatif kalau Ibu, VAN-nya 120. VAN. untuk delta E dia bernilai positif, kalau N dia mengalir dalam sistem. VAN 120. Iya, VAN-nya 120, Mbak Renata. 120 apa 120? Nah, ini contoh soalnya terkait Iya, VAB ini apa? VL apa VP? VAB itu adalah karena AB itu kan tegangan jalur, berarti ini VL. Iya, VL. Nah, karena kita mau mencari VAN, di sini kan VAN mencari. Nah, VAN itu berarti VP ini nanti, ya. VP rumusnya apa? Atau VL rumusnya apa tadi? PP kali akar 3 Bu. Iya, akar 3 kali VP kali akar 3. Kalau VP sama dengan VL per akar 3. VL-nya sudah diketahui. Berapa VL-nya? 208 per akar 3. Berapa? Ini 120. Terus fasanya berapa? Sekarang fasanya. Minus 30 derajat bukan Bu? Iya, Fariza. Fasanya adalah minus 30 derajat. Kenapa? Karena VAN itu tertinggal 30 derajat daripada VAB. Ya, maka VAB-nya kan 0. Maka VAN-nya adalah min 30.
Ya, 30 derajat. Berarti ini VAN-nya kita tulis sama dengan 120 itu ya. Dengan fasanya adalah min 30 VRMS. Ini ya. Ya udah, ini sudah bisa diketahui, sudah bisa dicari ini, mencari IAA sekarang. IAA. IA ke A pada not A ini ya. I rumusnya apa? V per R. V per R. Ya, V per R. V-nya siapa? Ya, kita lihat ini. Ini kan AA itu kan dari sini ke sini ya. A ke A ini. A ke A. Berarti V-nya siapa? V-nya ini. V-nya ini. Ya, kayak kita mencari rangkaian di RL1 aja. Ini V sumber. Ya, nggak ada yang lain. Ya, V sumber. Jadi VAN. Nah, sekarang R-nya siapa? R-nya siapa, Mas Mbak? Ya, R total. R total. Kalau kita mencari pakai hukum Ohm itu kan mencari arus di sini, ya itu kan sama aja kayak mencari arus di sini. Itu sama-sama pakai R total ya. Kenapa? Karena ini disusun seri. Ya, ini disusun secara seri ya. Ya wes. Ini berarti VAN-nya tadi sama dengan 120. Dengan fasanya adalah min 30. Kemudian R totalnya berapa? R totalnya adalah 0,1 ohm ditambah J 0,2 ditambah 12 ditambah J 4 ya. Terus sama dengan 120 dengan fasanya adalah min 30 per 0,1 tambah 12, 12,1 ditambah J 4,2 ohm. Ya, gimana ini cara ngitungnya? Ya, supaya gampang dibuat ke polar aja semuanya. Ini rektangular, ini polar, bener ya? Ini rektangular, ini polar. Ya, yang atas polar, yang bawah rektangular. Nah, ini coba dikonversi ke bentuk polar. Bentuk polar. Itu ya. Nah, ini coba hitung. Yang atas tetap 120 dengan fasanya min 30. Min 30 derajat per 12,1 tambah J 4,2. Coba. Ketemu berapa itu yang bawah? Dua 12,1 ditambah J 4,2. Yaitu 12,8
dengan fasanya adalah 19,15 ya, derajat. Berapa ini? 120 bagi 12,8. Sambil dihitung ya. Ini tahu ya cara manualnya ya. Caranya gimana konversi ini? Ini 9,3. Dengan fasanya adalah ya min 30 dikurangi 19,15 yaitu min 49,15. Satuannya apa? Ya ARMS. Ya, ARMS. Ini sudah kita dapatkan IAA, IAA, IA ke A. Ya, IA ke A. Kalau IB ke B gimana? IB ke B. Ya sama. IB ke B. Ya, IB ke B. Tinggal kita urut aja. Jadi IB ke B adalah ya magnitudenya sama, yaitu 9,3. Dengan fasanya adalah, berapa fasanya? IB ke B, berarti min 169 gitu ya, 15. ARMS. Terus, kalau IC ke C, IC ke C, magnitudenya sama, yaitu 9,3 dengan fasanya berbeda. Coba berbeda 120 derajat dengan IAA ya. Berapa? Tambah 120, jadi 70 ya. 70,85 derajat ampere RMS. Ini sudah tahu sekarang IA ke A, IBB, IC ya. Dah. Sekarang mencari VA ke N pada load. Mana load itu? Yang ini load. Ini loadnya. Ya. Loadnya yang ini. Jadi VA ke N. Gimana mencari VA ke N, Mbak? Rumusnya apa? Rumusnya adalah I kali R. Tapi I-nya siapa? I kali R. I-nya siapa ini? Ya, IAA, IA ke A. Ya. Atau IA ke A itu kan sama aja hasilnya dengan IA ke N. Benar ya? Karena seri ini. Jadi AA. Terus R-nya siapa? Ya, RA ke N. Ya, RA ke N. Nah, jadi IAA berapa? Tadi ketemu 9,3 dengan fasanya min 49,15. Dikali RA ke N, yaitu 12 ditambah J4. Ini benar ya? Ditambah J4 ohm. Berapa ini? 9,38 ya, min 49,15 tambah 12 plus J4 ohm. Ini coba nanti konversi ya. Ini konversi, ini yang dikonversi ke polar ya. Ini sama dengan 118,65 dengan fasanya adalah min 30,71. Apa? Volt RMS. Ya, ini VAN. VAN. Ya.
Udah ketemu VAN, ya tinggal kita urut. Mencari VBN gimana? VBN. VB ke N, ini ya. VBN itu yang ini VB ke N. VBN itu sama dengan, magnitudnya sama, yaitu 118,65, pasanya min 150,71 volt RMS. Kalau VCN, magnitudnya sama juga, 118,65, ya. Fasanya berapa ini? Berapa, Mbak? Beda 120 derajat dengan VAN, berapa? 90 ya? Positif 90, coba. 30,71 dikurangi 120 min 89 dari positif 89,29 volt RMS, ya, volt RMS. Ini ya, ini VAN, VBN, VCN. Karena ini mencari tegangan apa ini, fasa apa tegangan jalur, ini tegangan fasa ya. Tegangan fasa berarti VP-nya adalah, maka ini VP-nya adalah 118, itu ya, 0,65 volt RMS. VL-nya ini tapi beban ini ya, ini dari beban. Beban itu yang mana? Yang ini beban. Ini yang dikatakan beban ini. Ini beban. Yang hurufnya besar-besar ini ya, ini beban. Kalau ini bukan beban ini sumber ya, sumber ini. VL-nya adalah akar 3 dikali 118,65. Berapa? 205,51. 205,51 volt RMS. Ini juga pada beban ya. Ya wes, sampai sini. Apakah ada pertanyaan untuk perhitungannya? Bu Farja ingin nanya, Ya, silakan. untuk perbedaan VAN yang 118,65 sama VAN 120 apa ya, Bu? Ya, VAN 100 berapa tadi? VAN ini dengan VAN ini. Yang VAN 120 minus 30 derajat sama VAN 118,65 Oh iya. minus 30,71 derajat. Iya, iya. Ya itu tadi. Kan kita punya dua konfigurasi kan, yaitu Y dan delta. Y dan delta itu bisa dikonfigurasi di mana saja, yaitu di load dan di sumber. Sumber dan di beban. Ya. Sumber itu yang mana? Ini sumber. Ini sumber sama ini beban. Ini beban. Ya, ini bebannya di sini, di rangkaian ini. Ya. Nah, di sini kan dituliskan ini ada AB, ya, ada AC, ya, ada BC. Nah, ini kan sudah diketahui, ini berarti rangkaian apa? Rangkaian delta. Kenapa? Karena nggak ada netralnya. Ya, karena nggak ada netralnya. Nah, ini gimana caranya kita mencari komponen yang ada di pertanyaan ini? Ada line current, ada line voltage pada beban. Ya, line voltage pada beban ini dia namakan karena bebannya ini di
Ini delta, ini Y. Bener nggak ini? Ini Y ya, ini tersusun secara Y. Ini tersusun secara delta. Jadi ini kita convert dulu ke Y. Ya, ini kita convert dulu ke Y. Jadi ini tadi ada VAN. VA ke N. Ini gambarnya. Gambar dari yang atas ini, node A, node yang pertama, node A ini. Ini kita gambar ulang seperti ini. Ya, seperti ini gambarnya. Karena gambar yang pada node A, node B, node C ini belum ada, belum dikonversi ke Y, ya ini kita konversi, Fariza. Ini kan ada AB, nggak ada AN. Ya, tadi kan ada cara mengkonversi dari Y ke delta dan sebaliknya. Ya, ini kita konversi dari A ke N, VAN. Adanya VAB, VAB-nya segini, berapa? 0 derajat. Ya, 0 derajat. Jadi kita konversi sama dengan min 30 derajat. Ya, 30 derajat. Ini VAN ini adalah tegangan dari sumber. Sumber. Ya, sumber ini di sini. Sumbernya yang tersusun secara Y, bukan delta lagi. Ya. Nah, kalau yang ini itu VAN-nya beda. Ini VAN itu adalah tegangan A ke N pada beban. A ke N ya, A ke N-nya yang kapital ini ya, ini menandakan beban. Ya, kalau yang kecil, VAN yang kecil ini menandakan sumber dia. Ya, jadi tegangan pada sumber, A ke tegangan fasa pada sumber. Kalau VAN yang kapital ini adalah tegangan fasa pada beban. Ya, tegangan fasa pada beban. VA ke N itu tegangan yang ada di sini. Ya, yang tersusun secara Y. Paham, Fariza? Baik, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. VBN. Nah, VBN yang mana? VBN yang sumber, berarti yang ini VBN. Kita cari VBN-nya berapa ya, kita urut. Ya, VAN-nya tadi min 30, berarti VBN-nya min 150. Ya, tegangan sumbernya, sumber dari B ke N. Kalau VBN load, ya ini sudah tahu tadi VBN load. Berapa? Min 150,71. Ya, dengan magnitudenya ini 118,65. Itu ya. Ada yang lain? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu.
Ini kalau nggak ada pertanyaan saya hapus ya catatan ini ya. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dan dipahami. Nah, sekarang coba hitunglah ini ya. Dengan rangkaian yang mirip ya, tentukan tegangan jalur pada bebannya. Tegangan jalur itu tegangan jalur pada beban ya. Bebannya kan ini ya bebannya. Ini beban, ini beban, ini beban ya. VA ke N, VB ke N, VC ke N, ke netral ya. Ini tegangan beban, ini kan bebannya. Tentukan tegangan jalurnya ya, tegangan jalur pada beban-beban ini. Jadi carilah VL-nya, VL ya, atau ya carilah VAN-nya dulu, VBN, VCN ya. Nanti baru ketemu VL-nya ya. Silakan, ketemu berapa VL-nya? Silakan dikerjakan dulu. Nanti akan kita bahas. VL ya, VL pada beban. Ketemu berapa?
Kita bahas jam 8.25 ya. Coba-coba dulu. Ada yang sudah ketemu? Ketemu berapa? Tegangan jalur pada beban atau VAN-nya ketemu berapa? N. Ya wes kita bahas ya. Nah, kalau tadi kita mencoba untuk mencari di note A ya, di note A. Sekarang coba kita cari di note B ya, atau note C sekalian ya. Bermula dari note B atau note C ya. Coba dari note mana enaknya? Note B aja ya, di tengah-tengah. Note B gimana gambarnya ini note B? Ini ya ada sumber tegangan, kemudian masuk
bebannya ya, beban seperti ini. Ini 0,1, terus J 0,1 ohm, terus 10 ohm, ini J 4 ohm. Nah, ini B ke B. Nah, yang bawah ini netral ya, ini netral, ini netral. Ya, netral. Ya. Nah, sumbernya ini tersusun secara apa? Secara delta, bener nggak ya? Ya, ini sumber ini loh. Sumber ini tersusun secara delta ya. Kalau yang ini tersusun secara Y. Kenapa? Ya coba kita lihat ini. Ini semua terhubung ke netral ini ya. Jadi gini. Ini netralnya. Ini C, ini A, sorry, nggak bingung, ini A, ini B, ini C. Ya, benar ya. Jadi ini Y yang ini. Loadnya ini Y. Ya, jadi B ke N-nya berapa? Ini VBN-nya berapa ini? Mas, Mbak. VBN. Ya, ya kita urut dulu. VAB-nya berapa? 0 derajat. Maka VAN-nya berapa? VAN-nya min 30. Ya, VAN-nya min 30. Coba. VAN-nya itu min 30. Maka VBN-nya itu adalah min 150. Benar ya? Derajat pasanya ini loh ya. Maka VBN-nya adalah 208 per akar 3. Berapa? 120. Dengan fasanya min 150 derajat. Ini ya. Benar ya? Nah, sekarang coba kita cari apanya? Tegangan jalur. Tegangan jalurnya. Tegangan jalur itu tadi rumusnya V sama dengan I per R. Nah, kita harus mencari I-nya dulu. I B ke B ya. I B ke B. I B ke B. Ini di sini. I B ke B itu. Ya, yaitu rumusnya adalah V per R. V-nya siapa? VBN sama R-nya adalah R total. VB ke N itu adalah berapa tadi? 120, sudutnya min 150. Terus R totalnya langsung ya. Berapa R totalnya? 0,1 tambah 10, 10,1. Ditambah J 4,1. Nah, ini coba konversi dulu. Yang atas tetap 120 dengan sudutnya min 150. Yang bawah, coba ini kita konversi. 10,1 ya, sama-sama ngitung ya. Nah, tadi. 10,1 ditambah J 4,1. 10,9 dengan fasanya adalah 22. 22,1 derajat. 120 bagi 11 berapa? Dibagi 10,9. 120 dibagi 10,9. 11. Dengan fasanya adalah min 37 ya. Min berapa? 172 ya.
172,1 derajat. Ini IBB, ARMS. Terus sekarang mencari VBN ya, VBN. VBN adalah I dikali IBB, lengkapnya adalah IBB dikali R. R-nya siapa ya? RBN. RB ke N, R-nya load B. Ya, IBB tadi adalah 11, dengan fasanya adalah min 172,1 dikali 10, ya ini ya, ini B ke N, load-nya 10, 10 ditambah J4 ohm. Nah ini tetap 11 dengan fasanya min 172,1 dikali 10 tambah J4. 10 ditambah J4. Sepuluh koma 77 dengan fasanya 21,8. Berapa ini? 10,77. 10,77 dikali 11. 118. 118,47 dengan fasanya adalah min 172,1 ditambah 2 ditambah 21. Berapa ini, Mbak? Min 151 ya. Min 150,3 ya. 3. Nah, VRMS. Ya, pertanyaannya apa? VL ya. Tegangan jalur. Tegangan jalur besok kalau ada soal tegangan jalur pas UTS UAS. Ya. Itu sebutkan semua ya, VL sebutkan, VAN, VBN, VCN itu disebutkan, VAB, VBC ya, VCA disebutkan ya. Tegangan jalurnya berapa ini? Ini kan tegangan apa ini? 118,47 ini tegangan apa? Tegangan fasa ini ya. Ini VP. VP-nya load. Tegangan fasa pada beban ini. Ya, ini pada beban. Bukan pada sumber ya. Tadi pertanyaannya Fariza itu tadi. Ini VP pada beban. Nah, kalau VL-nya berapa pada beban? Ya, berarti VL itu sama dengan berapa? VP dikali akar 3. Dikali akar 3. VP-nya adalah 118,47 dikali akar 3. Berapa ini? Dikali 118,47. 205,19 atau 205,2. Ya. Oh, ini VL. Ya. Ya wes, ini jawabannya. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Sambil dicatat dulu ya.
Silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Ada yang masih belum mengerti, silakan. Sudah, sudah ditulis. Sudah, Bu. Oke, hapus ya.
Tadi ini ya, ini ketemu VL-nya adalah berapa tadi? 200 berapa tadi? 205,2 gitu ya. 205,2. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja, Mas, Mbak? Kita sudah belajar Y connection, ya. Artinya Y connection itu apa? Artinya adalah sumbernya tersusun secara Y, load-nya juga tersusun secara Y. Seperti ini gambarnya. Ini Y, ini Y. Ya, berarti dua-duanya ada netral, ini netralnya. Ya. Netralnya di sini, ini netral. Ya, kan di node yang sama. Terus ini juga sekarang sumber yang tersusun secara delta, ya, sumbernya tersusun secara delta. Ini delta, ini sumber kan, ini sumber lambangnya ini loh, ini kan sumber, ini juga sumber, ini tersusun secara delta ini, ya, delta. Kenapa? Karena nggak ada komponen netralnya kalau delta itu, ya, berarti fasa dia AB, BC, CA, ya, AB, fasa jalur ya, sorry, jalur. VAB, VBC, VCA. Jadi dia di sini pakai VL, ya, V jalur, V line. Nah, kalau ini apa? Sumbernya tersusun secara Y, ya, secara Y. Jadi ada netralnya. Mana netralnya? Ini di tengah-tengah, Mas. Netralnya. Jadi VA ke N, VB ke N, VC ke N. Nah, berapa VAN, VBN, VCN? Konsepnya sama. Pokoknya VAN itu akan tertinggal 30 derajat daripada VAB, ya, itu untuk mengkonversi dari Y ke delta dan sebaliknya, ya. Nah, kalau VAN itu pakai VP ya, VP, di mana VP itu sama dengan VL per akar 3, atau kalau dibalik VL sama dengan akar 3 kali VP, ya. Nah, kalau tadi soalnya tadi apa ini? Ini Y to Y, apa Y to delta, delta atau Y, delta ke Y atau delta to delta ini? Ini delta to Y ini ya. Delta to Y. Ya. Nah, terus kalau yang ini juga sama, ini delta, kelihatan ya. Ini sumbernya ini tersusun secara delta, ini ke Y. Ya. Delta ke Y. Cara pengerjaannya tadi seperti itu tadi. Sekarang tadi sudah ya. Sekarang apa? Tadi sudah sumber yang tersusun secara delta. Sekarang load-nya, bebannya yang tersusun secara delta. Sumbernya kembali ini Y, ya, tersusun secara Y. Ini Y, ini delta. Jadi Y delta connection, ya. Coba perhatikan ini. Ini konsepnya sama dengan yang tadi. Jadinya VAN, ya, VAN itu apa? Tegangan fasa. Itu akan tertinggal 30 derajat daripada VAB. Tegangan fasa itu akan tertinggal 30 derajat terhadap tegangan jalur VAB. Ya. Ya, jadi kalau VAN-nya 0 derajat, VAB-nya 30 derajat. Ya. Iya. Nah, ini misalnya seperti ini. Bebannya, gimana beban ini beban? Bebannya itu terkoneksi secara delta. Ya, secara delta. Ya, secara delta. Jadi di sini ada node A, kemudian ada node B, ada node C, ya. Node A, node B, node C. Ya, kebalikannya yang sebelumnya tadi ya. Kebalikannya sebelumnya. Kalau mau mencari IAA gimana? IAA. Atau jangan IAA dulu ya. Tapi IAB nih, IAB. IAB dulu. Gimana mencari IAB?
IAB itu yang mana ini IAB? A ke B. Ini ada node A, ada node B, ada node C. A ke B. Mana A ke B? Ini A ke B. A ke B. Gimana? A ke B kan di sini ya. Ini B ke C. Ini C ke A. Kalau A ke B, IA ke B berarti V per R rumusnya. V-nya siapa? Ya, coba kita cari ini. V-nya siapa ini? Ini ya VAB. Kalau kita kayak punya AVO itu loh ya, avometer. Mencari arus di sini gimana, Mas? Mencari arus di sini, titik ini ke titik ini. Tinggal merahnya di sini, hitamnya di sini. Ya, kan AVO kan ada hitam, ada merah. Ininya itu apa namanya nih? Pensilnya itu ya, probe-nya itu. A ke B. Jadi merahnya di sini, hitamnya di sini, atau sebaliknya sama. Jadi mencari IA ke B itu adalah VAB per R-nya, per R. R-nya mana ya? Ini Z delta ini. Z delta. Ya, ulangi. Berarti IAB itu sama dengan VA ke B per Z delta. Ya, kalau mencari IBC, gimana IBC ini? IB ke C, ya berarti V per R. V-nya siapa ini? VB ke C per R per Z delta. Ya, kalau mencari VCA, ICA, ICA, ini ICA. ICA sama dengan VCA per Z delta. Ya, Z delta. Itu ya. Nah, kemudian di node A, coba kita perhatikan di node A di sini itu ada arus yang masuk, ada arus yang keluar, ya. Di node A, di node B, dan di node C. Coba di node A dulu, ya. Berarti untuk mencari IAB itu bisa juga didapatkan dengan rumus apa IAB? IAB. IAB itu selain pakai V per R tadi, bisa pakai nodal, bisa pakai arus masuk sama dengan arus keluar. Arus yang masuk di node A, apa aja? Ya, IAA sama ICA, ya. Berarti IAA ditambah ICA sama dengan IAB. Benar ya, karena yang arus keluarnya hanya IAB saja. Nah, kalau di sini, di node B, gimana? Arus yang masuk ke node B apa saja? Berarti ya IBB, ya, IBB ditambah IAB, benar ya, sama dengan arus yang keluar, yaitu IBC. Ya, sekarang coba perhatikan node C sekarang. Ini node C. Node C. Di node C itu arus yang masuk apa saja ke node C? Berarti ada ICC, IC ke C ditambah IBC. Sama dengan ICA. ICA. Harus keluar. Itu ya. Oke. Ya, ini tadi penjelasannya. Ya. Atau kita balik, misalnya seperti ini. Mana tadi? Mencari IAA ya, IAA. IAA itu kan sama dengan IAB ditambah IAC ya. Itu sama dengan IAB dikurangi ICA. Ini dibalik ya ICA, tapi tandanya juga dibalik jadi minus ICA. Ya. ICA. Itu ya. Nah, sekarang lanjut ke sini ya. Rangkaian beban, ini mesti kebalik ya. Rangkaian beban terhubung secara delta yang seimbang memiliki hambatan 10 ohm. Dirangkai seri dengan induktor. Jadi gimana nanti gambarnya?
Jadi rangkaian delta terhubung beban. Berarti ini bebannya ya. Ini misalnya di sini beban, ini load, ini sumber gitu kan. Ini sumber. Sumber itu source. Kalau load itu terhubung secara delta di sini. Ya, secara delta. Terus yang memiliki hambatan 10 ohm dirangkai seri dengan induktor 20 mH, 20 milihenry. Dengar ya. 20 milihenry pada setiap fasa. Ya. Sumber tegangannya adalah 3 fasa 60 Hz. Y setimbang dengan VAN. Jadi source-nya itu Y. Sumbernya itu Y. Tentukan semua arus delta dan line current-nya. Ya. Arus di load ya dan line current. Arus jalurnya. Ya. Gimana ini gambarnya? Gambarnya sama kayak tadi ya. Gambarnya sama kayak tadi. Ini, gambar yang ini. Yang ini gambarnya. Yang tadi. Ini gambarnya. Ya, 11-18 ini. 11-18. Gambarnya sama kayak ini. Y to delta. Ya. Gimana? Berarti kita sudah dapat ini ya. Ini kita sudah dapat apanya? Yang diketahui apanya ini? Ini Z. Di rangkaian yang tadi kan ada Z delta ini. Ini Z deltanya ini ya. Ini Z delta. Gerak nggak kursor saya ini? Ini Z delta ini. Ini Z delta. Z delta dari pertanyaan tadi berapa? Ini sel deltanya adalah hambatannya adalah 10 ohm yang dirangkai seri dengan induktor. Ya, berarti sel deltanya sama dengan 10 ohm yang dirangkai seri dengan 20 milihenry. Ya. Nah, namanya aja Z. Ya, berarti satuannya apa? Ohm. Nah, yang belum ohm yang mana? Yang ini yang belum ohm. Ini kita ubah dulu. 20 milihenry jadi ohm gimana? Jadi impedansi dalam dari hambatan dalam dari induktor berapa? Rumusnya apa? Impedansi atau hambatan dalam dari induktor. Rumusnya itu adalah apa? 2 pi kali F kali L. Benar ya? 2 kali pi kali F kali L. Ya, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali F-nya adalah 60 Hz dikali L. L-nya adalah ini 20 karena mili jadi 10 kali 10 pangkat min 3 Henry. Nah, ini coba hitung. Kalau misalnya besok tidak diketahui F-nya, frekuensinya, tulis saja 60 ya. Karena frekuensi standarnya itu 60 ya. Coba kita hitung ini. Berapa tadi? 2 kali 3,14 kali 60 kali 20. 7.536 kali 10 pangkat min 3, 7,5 ya. 7,5. 7,53 atau 7,54 ya. 7,54 ohm. Ya, maka impedansi dalam dari load, hambatan dalam dari load ya. Dari load yang tersusun secara delta ini sama dengan 10 ditambah 7,54 ohm. Ini. Ya. Terus
Atau kita gambarkan aja ya, biar paham ya. Jadi ini sumber tegangannya. Sumber tegangan tadi disusun secara Y, berarti ini Y-nya. Disusun secara Y, sumber tegangannya. Terus hambatannya, Z deltanya, itu tersusun secara seri dari dua hambatan, yaitu 10 ohm dan induktor. Jadi gini gambarnya itu. Jadi kalian gambar yang bagus ya di catatannya. Ya seperti ini. Ini 10 ohm, ini 20 milihenry, tapi hambatannya berapa? 7,54 ohm. Ini juga sama 10 ohm, 7,54 ohm. Ini 10 ohm, ini 7,54 ohm. Ya. Ini A, ini node B, ini node C. Itu ya. Siapa lagi diketahui? Bebannya tersusun secara Y. Y itu kan tidak ada, Y itu ada netralnya ya. Gimana ini netralnya? Ini netral ini. Netral. Jadi ini adalah VAN ya. Coba kita lihat yang angka yang sebelumnya. Ya ini VAN, VBN, VJN ya. VAN, ini VBN, ini VJN. Gitu ya. Ini VAN. A di sini ya. Ini A, ini B, ini C. Ya, VAN, VBN, VJN. Terus VAN, diketahui berapa VAN? 120, tulis saja di sini. 120 dengan pasangnya 30 volt RMS. Volt RMS. Ya. Ditanyakan apa? Delta arus. Arus pada beban berarti ya, arus pada beban. Delta arus kan yang line arus, berarti IAA ya. Tanyakan IAA, IBB, ICC. Ya, sama line current ya. Line current-nya adalah IAB, IBC, dan ICA. Ya, IAA. Gimana tadi IAA itu? Ini ya IAA. IAA itu ya didapat dari node. Kita lihat node A ya. Tapi sebelum mencari IAA, kita mencari IAB dulu ya. IAB. IAB. IAB rumusnya apa IAB? IAB. IAB sama dengan V per R. V-nya siapa? V-nya VAN. R-nya siapa? R-nya R-nya Z ini ya. Hambatan dalamnya ya. Hambatan dalam dari Z
Z delta. Z delta ini. VAN-nya berapa? Benar ya, VAN. Oh, sorry. Ini bukan VAN, tapi VAB nih. Ini coba kita lihat nih. Ini ya, ini VAB nih. IAB sama dengan VAB per Z delta. Ya, per Z delta. Jadi ini VAB. VAB. VAN-nya tadi berapa? VAN-nya adalah ini. 120 dengan sudutnya 30 derajat. Maka VAN-nya, VAB-nya sama dengan berapa? VAB sama dengan berapa? 120 akar 3 ya. Dengan fasanya adalah VAB itu mendahului ya. Mendahului daripada fasa. Jadi ini 60 derajat. Jadi ini 120 akar 3 berapa? 208. Dengan fasanya adalah 60 derajat. Per Z delta, yaitu 10 ditambah 7,54 ohm. Berapa ini? Coba kita hitung ini. Ya wis, pokoknya ini sama dengan 16,6 dengan fasanya adalah 22,98 ampere RMS. Ya, ampere RMS. Maka IBC-nya berapa, Mbak? IB ke C. IB ke C. Ya, tadi kan kita mencari yang ini ya. Tadi kita mencari yang ini. IA ke B. Sekarang IBC ini. IB ke C. IB ke C berarti sama, magnitudenya sama, yaitu 16,6. 16,6 dengan fasanya adalah 142,98. Ya. Atau dikurangi aja ya, dikurangi minus. Berarti 22,98 dikurangi 120 berapa? Min 97,02 ampere RMS. Terus ICA berapa? Magnitudenya sama, yaitu 16,6 dengan fasanya adalah positif 142,98 ampere RMS. Ya, yang ini IAB. Terus ini IAB, IBC, ICA. Sekarang mencari IAA, A ke A. Ini ya, A ke A. Jadi di sini, di sini, di sini, ya. Nyari IAA. Gimana nyari IAA? IAA itu sama dengan, ini jalurnya ke atas ya tadi ya. Ini ke bawah. Ya. Berarti IAA itu sama dengan apa? IAB ditambah IAC. Ya, IAB ditambah IAC. Atau IAB kurangi ICA. IAB kurangi ICA. Pakai yang kurangi aja ya. IAB kurangi tadi IAB kurangi ICA. Ya.
IAB berapa? IAB itu. IAB adalah 16,6 dengan fasanya ya dengan fasanya ini 22,98 ya dikurangi ICA 16,6 dengan fasanya 142,98 ya. Atau juga bisa dicari dengan rumus ini ya, IAA itu ya. IAA itu bisa dicari dengan V per R. V per R sama dengan, ini V-nya siapa? Coba kita lihat IAA. IAA di sini. Jadi IAA itu sama dengan V A ke N dibagi dengan ZY ya, ZY. Ini R-nya diganti dengan ZY ya. ZY. Kenapa Y? Ada yang tahu kenapa Y ini? ZY. Karena ya ini. Coba kita perhatikan yang ini dulu. Ini IAB sama dengan V per R ya, di mana V-nya itu pakai AB, A ke B. A ke B ini delta apa Y? Ini delta ya, atau jalur tadi, tegangan jalur. Karena nggak ada komponen netralnya, berarti ini adalah delta ya. Sumber tegangan delta yang tersusun secara delta. Kalau ini delta, ya pasti ini semua delta ini. Ya, ini delta semua, atas delta, yang bawah juga delta. Ya, harus dikonversi ke delta semua. Kalau yang atas Y, yang bawah juga Y. Ini semua Y. Ya. Nah, ini delta, sudah kandung delta, ini juga cari deltanya, Z delta. Kan ini memang sudah dari awal delta ini Z-nya. Z delta. Ini loh. Z delta. Ya. Nah, ini sekarang kita mencari IAA, A ke A itu pakai rumus V per R. V-nya siapa ya? Tidak lain dan tidak bukan ini. VA ke M. Dibagi dengan Z-nya siapa? Karena ini Y ya. Jadi nanti kita pakai Z-nya Y. Ya, ini kita konversi ke ZY. Ya, ke ZY. Ya, ini kan Z delta ini. Kita konversi ke ZY gimana? Ya. Ini ada, ini ya. Sudah diketahui bahwa ZY itu sama dengan 1/3 dikali Z delta. ZY itu sama dengan 1/3 kali Z delta. Ya. ZY itu sama dengan, ini ya, ZY itu sama dengan 1/3 dikali Z delta. Ya, jadi 10 bagi 3 berapa? 1/3-nya. 3,33. Ditambah 7,54 dibagi 3 atau dikali 1/3. Ya. Ini kurang C ya, ini C, ini C, ini C, ini C. Ya, ditambah berapa? C dikali 2,51 ohm. 2,51 ohm. Ya, 7,54 kali 1/3 kan C sama dengan 2,51. Jadi VAN-nya tadi adalah 120 dengan fasanya adalah 30 derajat dibagi dengan ZY. Ya, ZY. ZY-nya adalah 3,33 ditambah C 2,51 ohm. Berapa ini? 120, fasanya 30 per 4,17 dengan fasanya adalah 37,01.
derajat ohm ya. Ini maka IAA itu sama dengan 28,78 dengan fasanya adalah minus 7,01 ampere RMS. Kalau IBB gimana IBB? 28,78 dengan fasanya adalah min 127,01 ya, kurangi oleh 120 ARMS. Kalau IC magnitudnya sama, yaitu 28,78 berbeda 120 derajat dari IAA ya. Berapa? Positif 112,99 derajat ARMS. Kalau mau mencari IAA, IBB, ICC, dengan rumus ini juga boleh. Nih. Ini ya, IAA sama dengan IAB ditambah IAC. Atau IAB kurangi ICA. Ya, tinggal dikurangi nanti. IAB kan sudah tahu ya, IAB-nya berapa? IAB-nya adalah ini. Ini, sebentar. Ini IAB. Kurangi ICA, ini ICA. Ya. Tapi ini kan polar ya, koordinat polar, nilai polar ya, harus diubah dulu ke rektangular. Ya, rektangular itu yang JJ tadi loh. Yang JJ itu. Ya, kompleks, bilangan kompleks itu. Yang ini diubah ke bilangan kompleks seperti ini, yang ini juga diubah menjadi seperti ini. Ada J-nya ini. Ya. Baru bisa dikurangi, terus dikonversi lagi ke polar, ke yang kayak seperti ini. Ya. Nah, ini. Boleh juga seperti ini. Ya, karena sudah tahu kita sudah punya rumus untuk Z, mengkonversi dari ZY ke Z delta. Ini. Ya. ZY ke Z delta atau sebaliknya. Z delta ke ZY. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk soal ini? Silakan. Sambil ditulis. Saya mau nanya, Bu. Rifat.
Tadi kan di awal-awal ada rumus IAB sama dengan IAA plus ICA. Di sini. Nah, IAP sama dengan, IAA plus ICA yang awal-awal tuh. iya, Nah, untuk yang rumus yang kan IAB yang tadi soalnya VAN, berarti kan kalau VAN itu rangkaian delta. Itu bisa pakai dengan cara yang IAB delta, pakai cara IAB IAA plus ICA nggak? Duh, yang mana ya, Mas? Coba coba, pelan-pelan, yang mana itu? coba. Ini ya, yang ini ya, tersusun secara delta ini ya, bukan tersusun secara Ya, delta. Ya, delta. yang Tadi mana? kan rumus yang IAB sama dengan yang akhir-akhir itu kan dirubah ke delta ya. VAN per RZ delta. Yang mana? Aduh, bentar Bu, pikir dulu. Kan VAN sama dengan RZ yang 208 sudut 60 derajat per 10 tambah 7,54 Iya, yang ini. polar. Oke. Nah, bisa pakai rumus yang IAA plus ICA berarti ya. IAA plus ICA. Nah, Yang ini ya, yang ini ya. ya, Nah, coba kita cari dulu. Ini apakah bisa diganti dengan ini ya, sebentar. Eh, I mencari IAB itu apa dicari pakai ini? IAB kan berarti sama dengan IAA ditambah ICA. Sedangkan IAA-nya kan aja belum tahu, Mas. IAA-nya. Oh iya, Kalau sudah tahu baru bisa. Iya bisa, tapi kalau sudah diketahui ya, oke. ICA juga gitu. ICA kan kita cari ya kalau AB-nya tahu dulu. Ya, awalnya kan ya dari AB ini. Ya baru kita urut. Gitu kan tadi. Ya sebenarnya bisa. Kita kalau nggak ada IAB bisa kita langsung kerjakan ICA-nya juga bisa ya, atau IBC-nya bisa bisa kita kerjakan langsung duluan tanpa harus tahu IAB. Ya, tapi biasanya kita cari dari yang awal dulu ya. AB atau AN itu kita cari dulu ya. Oke. Makasih Bu. Yang lain ada lagi? Ya, terima kasih Rifat pertanyaannya. Sudah ditulis ya ini ya. Kita next. Ditulis, jangan difoto ya, jangan di screenshot ya. Biar ngerti juga prosesnya, biar masuk lagi. Ya. Nah, ini hubungan untuk daya ya. Ya, daya reaktif ya. Jadi ketika beban itu dikoneksikan secara Y atau delta, itu akan muncul daya reaktif dan daya real ya. Daya reaktif dan daya real. Nah, rumusnya sebagai berikut, daya real dan daya reaktif ya. Kalau daya real ya sama dengan tegangan real dikali arus real, VP kali IP kali cos theta ya. Begitu juga untuk daya reaktif ya. Kemudian ketika sistem itu dikoneksikan secara Y ya, secara Y ya tadi kan didapatkan VP itu sama dengan VL per akar 3 rumusnya didefinisikan sebagai berikut sebagai tersebut. VP sama dengan VL per akar 3 atau sebaliknya VL sama dengan VP kali akar 3 ya. Kalau mencari arus ya arusnya ya arus konversi dari P ke L, P itu fasa ke jalur itu nilainya sama ya. Harusnya sama. Jadi IP itu sama dengan IL untuk magnitudenya ya. Nah, ini untuk Y connection. Nah, kalau delta
Ya, kalau delta itu sebaliknya.